لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله والله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نبيا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan di tempat mulia ini, di hari yang mulia, bersama dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah, taati perintahnya, jauhi larangannya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Ingatlah, ketakwaan kita menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, penjajahan fisik tak ada lagi di negeri ini. Para ulama dengan semangat jihad telah mengusir mereka, mengusir para penjajah dengan pekik takbir mengiringi perjuangan mereka. Rakyat dari kampung-kampung turun gunung berjuang karena panggilan jihad para ulama ini wajib disyukuri. Namun pertanyaannya, apakah negeri ini telah benar-benar bebas dari penjajahan yang lainnya? Fakta di dunia menunjukkan penjajahan telah berubah setelah Perang Dunia Kedua. Dari penjajahan fisik menjadi penjajahan non-fisik. Penjajahan ini lebih modern. Mereka tak menduduki sebuah negeri, tapi mengendalikan negeri tersebut melalui pemikiran, melalui pendidikan, melalui budaya, dan soft power yang lainnya melalui kaki tangan mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Andai negeri ini benar-benar merdeka, kita sudah makmur dan sejahtera. Betapa kayanya negeri ini. Mineral dan batu bara di mana-mana. Emasnya tersebar di dunia. Tanahnya subur. Tongkat kayu ditancapkan menjadi tanaman. Tapi apakah kita bisa melihat angka kemiskinan masih tinggi? Pengangguran di mana-mana, biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal, harga bahan bakar terus melambung. Begitu juga kebutuhan pokok yang makin mahal. Sementara pajak terus ditarik dan makin hari makin naik. Di saat yang sama, segelintiran orang yang makin kaya, mereka adalah para penguasa dan para korporasi asing dan asing. Merekalah yang selama ini menguasai sebagian besar sumber daya kita, baik yang di atas tanah maupun di dalam tanah. Rakyat hanya bisa menjerit, sudahkah ekonomi sulit, keadilan pun sulit. Berbagai gempuran budaya datang silih berganti. Seks bebas, kriminalisasi, perilaku yang culas, hingga LGBT mampu memaparkan kepada rakyat hingga ke kalangan sampai bawah. Bukankah ini semua keterjajahan? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, penjajahan baik fisik maupun non fisik
sesungguhnya merupakan manifestasi dari istibah atau perbudakan, yaitu menjadikan manusia sebagai budak bagi manusia lainnya. Karena itu, Islam telah mengharamkan penjajahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni." Sungguh akulah adalah Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain aku. Karena itu sembahlah aku. Terdapat dalam surah Thaha, surah ke-20 ayat 14. Imam At-Tabari menjelaskan, "Innani anallah." Sungguh aku adalah Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bermakna Allah menyatakan, sungguh akulah Tuhan yang berhak disembah. Tak ada penghambaan kecuali kepada Allah. Tidak ada satupun Tuhan kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, janganlah kalian menyembah yang lain selain aku. Sungguh tidak ada yang berhak menjadi tempat penghambaan diri kecuali kepada Allah yang boleh dan layak dijadikan sembahan selain Dia. Lalu perasa fa'budni, karena itu sembahlah aku, kata Allah. Bermakna Allah menyatakan, murnikanlah ibadah hanya kepadaku, bukan sembahan lain selain aku. Terdapat dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, surah Thaha ayat ke-14. Inilah kalimat tauhid. Jika tauhid di dalam umat Islam murni dan jernih, kemudian pemahaman yang terbentuk dari sana juga jernih, maka tauhid itu akan membangkitkan semangat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Spirit tauhid ini pun sekaligus akan membangkitkan perlawanan terhadap segala bentuk perbudakan dan penghambaan atas sesama manusia, termasuk penjajahan atas segala bangsa. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Inilah yang tampak dari kalimat Ribi'i ibni Amir kepada Panglima Persia Rustum. Allah ibta'athana linukhrija man sya'a min ibadatin ibad ila ibadallah, wa min daiki dunya ila si'atiha, wa min juril adayani ila adalil Islam. Fa'arsalana bidinihi ila khalqihi linada'uhum ilaih. Faman qabila dhalika qabilna minhu wa raja'na anhu. Wa man aba qatalnahu hatta nafi'a ila maw'udillah. Allah telah mengirim kami untuk mengeluarkan, dalam kurung memerdekakan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama manusia, menuju penghambaan hanya kepada Allah, dari sempitnya dunia menuju keluasannya, dari kezaliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam. Ibnu Jarir At-Tabari dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Inilah spirit Islam. Spirit ini muaranya ada pada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kewajiban kita bersama untuk bertafakkur, menyertai rasa syukur. Mari kita bertanya kepada diri kita, sudahkah hakikat dan prinsip-prinsip kemerdekaan hakiki menurut ajaran Islam seperti yang dikemukakan oleh Ribi'i ibni Amir di atas telah kita dapatkan? Jika belum, menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan kemerdekaan yang hakiki itu. Jika perjuangan dulu bertujuan untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan fisik, kini perlu perjuangan baru untuk membebaskan umat dari penjajahan ideologi sekuler, hukum jahiliyah, ekonomi kapitalis, budaya dan segenap aturan yang tidak Islami. Setelah itu, kita wajib berjuang untuk menegakkan tatanan Islam, tatanan masyarakat dan negara yang benar-benar bertumpu pada prinsip-prinsip tauhid. Tatanan tersebut tidak lain adalah tatanan yang diatur oleh aturan-aturan Allah atau syariat Islam. Inilah kemerdekaan yang hakiki dalam pandangan Islam. Dengan demikian, bangsa dan negeri ini bisa dikatakan benar-benar meraih kemerdekaan yang hakiki ketika mereka mau tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah, mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah.
Caranya dengan melepaskan diri dari belenggu ideologi dan sistem sekuler yang bertentangan dengan tauhid, seraya menegakkan Islam secara otomatis, total dan kafah dalam syariah khilafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudusi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhzul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba waz zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassatan wa sa'il buldanil 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه